Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Dalam video kali ini saya akan mereview ya dua materi yang sudah dipresentasikan dan sudah didiskusikan 2 minggu yang lalu. Yang pertama kita lihat, yang pertama materinya berkaitan dengan sejarah Pancasila, rumusan dan seperti apa nilai-nilainya. Ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup bersama, Pancasila sebagai ideologi negara, dan yang terakhir hubungan Pancasila dengan agama Islam. Oke, yang pertama kita akan bicara atau kita akan membahas tentang Pancasila. Ya, kita tahu bahwa lahirnya Pancasila ini bukan tanpa perjuangan ya. Lahirnya Pancasila itu diawali dengan proses yang begitu panjang sehingga menghasilkan rumusan-rumusan yang memang ini ya, rumusan ini mewakili nilai-nilai universal yang ada di terutama yang ada di negara Indonesia. Ya, jadi rumusan-rumusan Pancasila yang sekarang tertuang dalam sila ke-1 sampai sila ke-5 ini melalui proses yang begitu panjang. Ya, kita tahu bahwa Indonesia ini lama sekali dijajah ya. Lama sekali dijajah. Kemudian baru pada sekitar tahun 1900-an masyarakat Indonesia ini sudah mulai memberikan respons ya bahwa mereka ingin bangkit, mereka ingin memerdekakan diri, kemudian mereka ingin memulai mengawali perjuangan mereka, meskipun perjuangannya sudah dimulai dari puluhan tahun sebelum tahun 1900-an ya. Hanya saja dari tahun 1900-an ini proses perjuangannya itu tidak hanya perjuangan secara fisik saja. Ya, terbukti dengan adanya organisasi-organisasi pergerakan kebangkitan ya seperti Budi Utomo, kemudian ada SDI, ada SI, Syarikat Islam, kemudian Muhammadiyah, NU, Perhimpunan Indonesia ya. Kemudian juga ada partai-partai politik seperti Indise Party, kemudian PNI, partai-partai sosialis, PSII ya. Ini yang kemudian melahirkan semangat juang bangsa Indonesia, dan mereka dalam hal ini juga sudah mereka sudah memahami bahwa perjuangan itu tidak hanya menggunakan fisik saja, karena kalau dari fisik saja maka masyarakat Indonesia ya itu jelas kalah ya, karena kita dari segi persenjataan itu juga tertinggal dari kaum penjajah ya. Maka dari itu muncullah kemudian perjuangan-perjuangan melalui bidang-bidang selain fisik tadi ya, sehingga ini yang memprakarsai kemudian terlahirnya BPUPKI ya, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sebetulnya BPUPKI ini awalnya juga diwadahi oleh penjajah ya. Tetapi kemudian kata-kata ini atau BPUPKI ini sampai kemudian pada akhirnya diganti ya, bukan BPUPKI tetapi diganti menjadi PPKI ya, yang nantinya akan menghasilkan rumusan Pancasila secara final. Karena kalau misalkan BPUPKI yang digunakan itu berarti ada jasa dari kaum kolonialis dalam merumuskan Pancasila ini ya. Kemudian setelah itu baru
Ya, setelah fase pengesahan dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945 ya oleh PPKI yang menghasilkan rumusan final Pancasila. Nah, ini kemudian baru ada beberapa rumusan-rumusan seperti rumusan yang diberikan oleh Insinyur Soekarno, kemudian Muhammad Yamin, dan lain sebagainya ya. Intinya bahwa ada diskusi di situ, ada pemberian argumentasi, ya, ide-ide, gagasan semua dituangkan untuk menemukan ya. Sebetulnya kenapa sih yang dipilih itu Pancasila bukan Ekasila atau yang lainnya seperti itu? Kalau menurut Insinyur Soekarno, beliau menyampaikan bahwa angka 5 ini bisa dibilang keramat bagi bangsa Indonesia. Ya, mulai dari rukun Islam itu ada 5 ya. Rukun Islam itu ada 5, kemudian jari kita itu yang setangan itu juga jumlahnya ada 5, kemudian ada Pandawa itu juga jumlahnya 5, panca indera kita itu juga kan 5 ya. Kemudian dalam tradisi Jawa itu ada 5 larangan ya sebagai kode etik, yaitu juga dikenal dengan istilah molimo ya. Kemudian dan lain sebagainya ya, sehingga ini yang kemudian memprakarsai kenapa sih yang digunakan ini istilah Pancasila ya, meskipun sebetulnya dari poin-poin atau rumusan-rumusan yang diberikan, kalau misalkan dibuat Ekasila pun itu bisa ya, tetapi Insinyur Soekarno lebih memilih 5 ini, panca ini, karena memiliki karena memiliki nilai atau makna tersendiri bagi bangsa Indonesia ya. Jadi itu kalau untuk rumusan-rumusan Pancasilanya apa saja itu kemarin sudah dibahas ya. Sudah dibahas, kemudian juga bisa dibaca sendiri ya, karena sebetulnya materi tentang ini kan sudah didapatkan dari sejak di sekolah menengah ya, sekolah menengah, kemudian menengah ke atas, ini juga sudah didapatkan. Jadi yang sifatnya sejarah banget dengan maksudnya tanggal, tahun, kemudian kejadiannya apa, itu bisa dibaca sendiri ya. Intinya di sini kita bisa memahami bahwa Pancasila ini lahir dengan adanya proses yang begitu panjang dari bangsa Indonesia. Kita tidak hanya melihat Pancasila itu sebagai sebuah dasar negara, tetapi bahwa ini juga mewakili ya nilai-nilai universal sebagai umat manusia ya, khususnya di Indonesia dan umumnya juga di dunia, karena nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam Pancasila itu tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan maupun nilai-nilai kemanusiaan apapun agamanya begitu ya. Jadi di sini bisa dipahami bahwa proses panjang dengan terlahirnya Pancasila ini juga melibatkan banyak elemen masyarakat, banyak tokoh, tidak hanya tokoh-tokoh Islam saja, tidak hanya tokoh-tokoh misalkan Muhammadiyah saja, NU saja, atau mungkin partai-partai dari partai-partai tertentu begitu ya. Tetapi pada saat itu yang bisa kita pahami banyak sekali tokoh yang kemudian menyatu, bersatu sehingga Pancasila ini mampu terbentuk. Jadi di sini kita tahu ya, bagaimana sih proses kemerdekaan yang terjadi di negara Indonesia ini, bahwa kemerdekaan yang kita peroleh itu tidak hanya dari satu tokoh saja atau dari satu kelompok saja, misalkan dari orang-orang Islam saja, umat Islam saja, atau umat Kristen saja, atau orang Jawa saja ya, bahwa di sini kita bisa mampu meraih sebuah kemerdekaan itu karena andil dari berbagai pihak ya, tidak hanya orang Jawa tetapi juga semuanya mendukung proses ini. Kemudian kita yang berbeda-beda itu kemudian menyatu
menjadi satu ya, satu visi, satu misi untuk memerdekakan negara Indonesia. Maka misalkan ketika sekarang kita pahami ya, ini kita refleksikan ketika misalkan sekarang kita menginginkan Indonesia ini menjadi negara Islam misalkan, maka ini akan menjadi sesuatu yang sebetulnya bertentangan dengan semangat juang atau semangat kemerdekaan masyarakat Indonesia ya. Jadi di sini kita bisa pahami kalau dari segi perjuangan, maka yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, kemudian memperjuangkan kemerdekaan dan lain sebagainya, itu tidak hanya dari satu kelompok saja, tetapi banyak kelompok ya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Oke, ini tentang Pancasila. Selanjutnya tentang ada beberapa poin ya. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Kita tadi sudah membahas bahwa Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila itu menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara. Ya, ketika ketika misalkan pemerintah ingin memberikan arah kebijakan apapun, itu didasarkan atas Pancasila, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila ya. Jadi secara hukum Pancasila ini menjadi dasar negara dalam penyelenggaraan tata negara atau tata pemerintahan ya. Kemudian kalau Pancasila sebagai pandangan hidup bersama, ini berarti Pancasila itu tidak hanya dijadikan sebagai landasan dalam penyelenggaraan negara, tetapi Pancasila sudah mulai harus dijiwai oleh setiap warga negara Indonesia. Ya, warga negara Indonesia supaya apa? Supaya semangat kita, perilaku kita, tindakan kita itu juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, itu berarti sebagai pandangan hidup bersama. Nah, kalau Pancasila sebagai ideologi negara itu yang seperti apa? Ideologi itu kan biasanya dimiliki oleh satu kelompok. Maka ketika Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara, maka kita warga negara Indonesia yang banyak ini tidak hanya melandaskan Pancasila untuk melakukan atau untuk mengarahkan diri kita ya, untuk melakukan hal-hal yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi kita juga harus punya semangat juang sama-sama, bersama-sama ya. Jadi ideologi negara ini berarti kita bareng-bareng, siapapun kita, apapun peranan kita, kita harus saling melengkapi satu sama lain, kita harus saling bekerja sama satu sama lain untuk apa? Untuk mencapai tujuan atau cita-cita bangsa Indonesia, begitu ya, yang tertuang dalam UUD 45 alinea keempat ya. Yang terakhir ini berkaitan dengan hubungan Pancasila dan agama Islam. Kita tahu bahwa nilai-nilai Pancasila itu tidak bertentangan ya. Kenapa saya katakan tidak bertentangan? Karena nilai-nilai dalam Pancasila ini merupakan nilai-nilai universal. Universal ini berarti yang berkaitan dengan ketuhanan dan kemanusiaan, dan dua konsep ini dimiliki oleh semua agama, tidak hanya agama Islam saja. Ya, jadi kebenaran universal ini ya menjadi kesepakatan bersama sebetulnya, tidak hanya agama Islam, dan ini diakui sebagai sebuah kebenaran. Ya, maka nilai-nilai Pancasila di sini selama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, maka juga ini berarti tidak bertentangan juga dengan agama Islam. Ya. Jadi itu yang bisa dipahami, itu garis besar dari dua materi yang kemarin. Saya tidak menjelaskan terlalu panjang ya, karena kawan-kawan juga sudah menyimak video presentasi begitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran tentang dua materi kemarin. Ya, begitu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.